Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, saya Muhammad Nur Hakim, calon guru penggerak angkatan ke-9 dan guru PJOK di SDN Jerukwangi, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan memaparkan tentang tugas individu 1.3.A.6 mengenai demonstrasi kontekstual untuk modul 1.3, yakni visi guru penggerak dan kanvas bagja. Model manajemen inquiry apresiatif dan kanvas bagja. Yang pertama, apa itu paradigma perubahan inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, kemudian mencari cara agar hal baik tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi perubahan ke arah yang lebih baik. Ada 5 tahapan dalam bagja, yakni akronim dari kalimat bagja itu sendiri. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali impian. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Adapun visi guru penggerak saya yakni terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang agamis, berkarakter, berakhlak mulia, inovatif, mencintai lingkungan dan budayanya. Penjelasan komponen visi, ada 4 visi yang kami garis bawahi. Yang pertama, yakni agamis, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter dan berakhlak mulia, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gotong royong, mandiri, dan kreatif, serta berakhlak mulia. Yang ketiga adalah inovatif, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni kreatif dan bernalar kritis. Dan yang terakhir, cinta lingkungan dan budayanya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berkebinakaan global, mandiri, dan kreatif. Untuk prakarsa perubahan diri, berfokus pada visi aspek berkarakter pada profil pelajar Pancasila, yakni dimensi mandiri. Bagaimana menumbuhkan karakter unggul melalui pembiasaan merdeka. Apa itu pembiasaan merdeka? Menyenangkan, ramah, berdaya saing, edukatif, kreatif, dan agamis. Berikutnya tahapan-tahapan bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan karakter unggul melalui pembiasaan merdeka. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan 2 poin tindakan penyelidikan, yakni pemetaan aset yang telah dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan warga sekolah. Tahapan kedua adalah ambil pelajaran. Muncul 2 pertanyaan yang ada, yakni program apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan karakter unggul melalui pembiasaan merdeka. Yang kedua, upaya apa saja yang dapat kita lihat sebagai indikasi karakter unggul. Dan 2 jawaban dari pertanyaan yang muncul adalah mencari informasi dan contoh nyata keberhasilan pembiasaan merdeka yang dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru, orang tua, murid, wali murid, dan pihak-pihak terkait. Langkah ketiga adalah G, gali mimpi. Muncul 2 pertanyaan, yakni kebiasaan baru apa yang dilakukan setelah pembiasaan merdeka terwujud, dan yang kedua, apa yang harus tetap dilakukan agar pembiasaan merdeka tetap berkelanjutan. Sehingga diperoleh 3 tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut,
Yang pertama adalah membuat daftar pembiasaan baru yang mendukung ketercapaian program Merdeka. Yang kedua, menuangkan kebiasaan yang sudah tercapai dalam bentuk publikasi, misalkan membuat poster dan media sosial. Yang ketiga, melakukan monitoring, penguatan, dan refleksi secara berkala. Langkah baja yang berikutnya adalah jabarkan rencana. Ada dua pertanyaan yang muncul di sini. Yang pertama adalah, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembiasaan Merdeka? Yang kedua, apa tindakan yang bisa mendukung pembiasaan Merdeka agar dapat terlaksana secara berkelanjutan? Dan muncul dua jawaban, yakni yang pertama, mengidentifikasi kekuatan aset yang ada. Yang kedua, mengkoordinasikan program dan kegiatan pembiasaan Merdeka bersama kepala sekolah dan guru. Dan langkah baja yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Ada 3 pertanyaan, berikut 4 jawaban dari proses atur eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa saja yang dilibatkan dalam pembiasaan Merdeka? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana mengevaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembiasaan Merdeka? Adapun jawabannya adalah menyusun peran serta deskripsi tugas setiap anggota. Yang kedua, melakukan monitoring dan refleksi secara berkala. Yang ketiga, mengembangkan tindak lanjut perbaikan. Dan yang terakhir adalah melakukan survei kepuasan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.